Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mengutip tentang sistem hukum-hukum Allah, yaitu seperti hukum kausalitas tertinggi, ya, seperti yang disampaikan oleh guru kami ini. Sering kami sampaikan, Tuhan adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas yang tersistem. Maka ada kausalitas, ya. Jadi rumusnya, kalau sudah ketemu kiblat, jalan dan caranya, maka mendekati Tuhan harus dengan kebajikan, ya, berbuat yang baik-baik atau tanda anil faksai wal mungkar. Nah, kalau kita berbuat baik, ya, kemudian berkiblat ke sistem, maka kausalitas baik-baik yang akan memantul kepada diri kita. Nah, jadi tentang kausalitas tertinggi dalam sebuah objektivitas ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk pada konsep bahwa Allah adalah penyebab utama dan tertinggi dalam semua kejadian dan peristiwa di alam semesta. Dalam teologi Islam, Allah dianggap sebagai satu-satunya penyebab yang tidak memiliki penyebab lain sebelumnya, ya. Konsep kausalitas tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan ini dapat dipahami melalui beberapa aspek, ya. Yang satu, kebebasan Allah tidak terikat oleh hukum kausalitas apapun yang berlaku di dunia dalam semesta ini. Yang kedua, kekuasaan Allah memiliki kekuasaan yang absolut atas semua yang ada di alam semesta ini, ya. Jadi kausalitas ini kalau di dalam agama Hindu, Buddha sebut karma, ya. Yang ketiga, kehendak Allah memiliki kehendak yang tidak dapat diubah oleh apapun, oleh siapapun, dan kehendak Allah adalah penyebab utama dari semua kejadian dan peristiwa di alam semesta ini, ya. Kausalitas yang tertinggi, Allah adalah penyebab utama yang tidak memiliki penyebab lain sebelumnya. Jadi sistem yang diciptakan Allah ini sangat maha canggih, maha sempurna. Jadi kalau orang digebukin gara-gara maling ayam, jangan menyalahkan Allah, ya. Itu salah satu contohnya. Jadi kausalitas di sini adalah sebab buat akibat. Sebabnya dari Allah, kita yang berbuat, dan akibatnya nanti dilihat. Oke. Kalau akibatnya buruk, berarti yang kita perbuat adalah buruk. Bila ada kejadian yang tidak enak, yang menyesekkan hati, atau yang menyakiti, atau yang mengganggu perasaan, ingat, sebab dari Allah. Dan sebab ini adalah akibat dari yang masa lalu. Jadi ini satu lingkaran. Yang datang hari ini adalah akibat masa lalu, dan yang kita berbuat akan berakibat nanti dilihat, gitu, ya. Jadi kalau sebab yang masalah yang datang hari ini adalah akibat masa lalu yang pernah kita perbuat. Contoh misal, kalau Anda ditipu hari ini, silahkan cek
apakah saudara-saudaraku pernah menipu? Mungkin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau setahun yang lalu. Nah, itu fungsinya kasih sayang Allah untuk memberikan supaya kita ruh ini dalam keadaan suci. Nah, jadi semua kejadian atau semua permasalahan itu ada obatnya, ada penawarnya. Kalau penyakit ada penawarnya. Nah, dosa-dosa juga ada penawarnya. Penawarnya apa? Terimalah sebab yang datang karena akibat perbuatan yang lalu dengan keikhlasan, dengan ordinat zero, ya. Jangan marah, jangan menyalahkan orang, atau sampai membenci orang. Nah, itu silahkan dicek apakah sebab yang datang hari ini ada percis yang pernah dilakukan masa lalu. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah untuk menetralkan hal yang negatif tempo masa lalu dengan dihadirkan saat ini. Kita tanggapi dengan positif, nanti akhirnya 0. Kalau kita tanggapi dengan negatif, nanti akhirnya hal negatifnya jadi double, negatif dan negatif, ya. Jadi itu fungsinya belajar makrifat dengan bimbingan guru rohani. Yang ini khusus ada ayat yang menyatakan Al-Isra 82. Ini untuk yang beriman, ya. Dan yang beriman itu adalah orang yang sudah ditanamkan nur di dalam kolbunya. Jadi ini khusus untuk yang beriman. Al-Quran adalah penawar atau obat untuk segala sesuatu bagi orang yang beriman. Nah, jadi hubungannya dengan karma ini, karma atau kausalitas tertinggi dari sebuah objek adalah penawar, karena orang beriman akan bisa membaca bukan hanya suratannya saja atau tidak melihat sebuah kejadiannya saja, tapi siratannya, ya. Suratan adalah kejadian yang terlihat panca indera, dan siratan adalah kejadian yang dapat dibaca dengan ayat-ayat kodim, ya. Jadi kalau ada kejadian tidak enak, itu ada 2 sisi. Satu suratan, yang kedua siratan. Nah, itulah fungsinya nur yang ditanamkan di dalam kolbu, bahwa bentuk kasih sayang Allah bisa dilihat dari 2 sisi, panca indera dan ruhani. Nah, ini khusus yang beriman. Panca indera adalah suratan yang dapat dilihat, diraba, didengar. Nah, tapi siratan hanya dapat dibaca oleh kolbu seorang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang beriman. Oke, itu adalah praktek Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Jangan lupa di subscribe, sini di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi yang lainnya, dan juga supaya saudara-saudara kita yang lain dapat ikut menyimak, yang mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja, terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf, ya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.